Selamat datang semuanya di channel Limanta. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang Oreo. Ya, kalian pasti tahu apa itu Oreo. Nah, benar. Oreo adalah produk atau nama produk biskuit yang sudah bisa dikatakan mendunia. Udah pasti semua orang tahu gitu. Udah terkenal banget kan. Tapi di sini kita gak akan bahas biskuitnya, tapi kita akan bahas beritanya yang cukup heboh gitu pada tahun 2020 yang mengatakan kalau Oreo itu membangun bunker anti kiamat, ya kan, untuk menyelamatkan biskuitnya gitu dari kiamat. Bukan orangnya dulu yang diselamatkan, tapi langsung cuma biskuitnya doang. Nah, bunker ini katanya dibuat atau dibangun secara khusus di daerah Kutub Utara, Antartika ya. Dan pernyataan ini dibenarkan oleh produsennya Oreo yang menyatakan di channel YouTube-nya kalau Oreo itu membuat bunker di Kutub Utara. Dan ya, bunker ini sebenarnya terinspirasi dari bunker juga yang bukan bunker sih, tapi lebih ke gedung anti kiamat. Inspirasinya itu yang berada di Norwegia ya, yang namanya itu Svalbard Global Seed Vault. Dan Svalbard Global Seed Vault ini sebenarnya tempat menyimpan benih tanaman dengan koleksi benih paling beragam di dunia. Jadi ya sama aja untuk menyelamatkan, tapi yang ini untuk menyelamatkan benih-benih tanaman jika nanti kiamat itu masih bisa ngidupin lagi gitu, mungkin mereka mikirnya ya kan. Tapi ya kita nggak tahu kiamat itu kan seperti apa. Dan ya, ini berlokasi di Norwegia, di kepulauan terpencil Svalbard ya, seperti namanya ya kan. Dan tempat ini yang menjadi inspirasi dari Oreo ini itu mengumpulkan lebih dari 900 juta sampel benih. Wah, jadi hampir semua benih yang ada di dunia ini dikumpulkan agar bisa ditanam lagi gitu setelah kiamat. Svalbard Svalbard Global Seed Vault cukup sulit ya namanya. Mungkin bakal aku sikat saja SGSV gitu, SGSV gitu kan. SGSV ini atau disebut juga, nah ini lebih simpel, Doomsday Vault adalah fasilitas pelindungan ya. Jadi ini untuk perlindungan untuk bencana alam, perang, ataupun kemusnahan tanaman atau pangan di seluruh dunia. Jadi ya sebenarnya Doomsday kan, kiamat. Doomsday sendiri itu berisikan 3 ruangan penyimpanan utama, dibangun 150 meter di bawah permukaan tanah, pegunungan es dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Wah, cukup dingin ya. Dan material bangunannya sendiri itu kuat gitu, emang dijadikan buat anti kiamat ya, yang mampu bertahan dari kehancuran apapun. Bahkan ini telah resmi sebenarnya dibuka itu sejak 2008. Doomsday Vault ini yang jadi inspirasi Oreo-nya. Pembangunannya didanai oleh pemerintah Norwegia, jadi emang udah dipercaya sama pemerintah Norwegia kalau ini benar-benar akan menyelamatkan tumbuhan tanaman atau pangan mereka gitu. Tapi entah apa yang akan terjadi gitu kan, kita nggak tahu dengan ya nantinya gitu. Yang bermitra dengan Crop Trust ya, ini aku nggak tahu. Bunker Oreo ini itu udah menyalin resep Oreo-nya dan juga menyimpan Oreo-nya. Ya aneh aja, ratusan bungkus bahkan yang
simpan di bunker Oreo ini sendiri. Dan ya, bangunan bernama Global Oreo Vault ini ya kan bisa buka sendiri koordinatnya. Nanti aku bakal kasih di deskripsi ya, koordinatnya ini. Kalian bisa cek sendiri apakah itu benar atau tidak, atau mungkin cuma pajangan, atau mungkin ya suatu yang cuma buat fun-fun aja. Dan sebagai tambahan perlindungannya ya buat Oreo agar nggak rusak gitu kan, itu Oreo-nya itu dibungkus dengan kertas atau kayak plastik milar gitu ya. Kalian tahu plastik milar itu kayak polyester film, plastik sheet gitu ya, buat bungkus ya, mungkin kalian pernah beli, kalau di sini bisa dipanggil asman gitu, itu ya persis kayak gitu bahannya. Itu Oreo dibungkus dengan kertas milar ini itu bertujuan agar Oreo ini bisa bertahan di suhu yang sangat rendah, yaitu min 80 derajat hingga suhu yang tinggi, yaitu 300 derajat Fahrenheit atau setara dengan min 62 derajat atau negatif 62 derajat Celcius hingga 148 derajat Celcius tingginya. Wah, jadi ini benar-benar niat gitu, pengen supaya Oreo ini benar-benar bisa bertahan sampai setelah kiamat gitu kan. Tapi ya siapa yang mau makan gitu kalau misal Oreo-nya selamat tapi Oreo-nya nggak selamat ya kan. Dan dengan kertas milar ini mereka berpikir bisa kebal terhadap kimia, air, udara yang akan menahan kue atau bukan kue sih, yang bisa menahan biskuit ini selama bertahun-tahun gitu ya. Bertahun-tahun setelah kiamat apakah masih akan ada orang, kita kan nggak tahu coy. Nah, tapi ide ini itu keluarnya karena apa sih? Dari mana itu? Karena apa? Kenapa mereka berpikir untuk membuat bunker kiamat itu? Maksudnya kenapa mereka ini membuat bunker anti kiamat gitu? Kenapa gitu? Sedang kita kan nggak tahu kiamat itu kapan, bahkan mungkin sebelum kita membuat bunker itu sudah akan terjadi kan. Nah, dan ternyata ide mereka, kenapa mereka membuat bunker ini itu dari berita yang ada di AS yang katanya itu akan ada asteroid yang mendekati bumi pada 2 November 2020, dan itu tepat sehari sebelum Pilpres di AS. Nah, tapi sebenarnya itu asteroid yang akan menabrak bumi itu kemungkinannya itu benar-benar kecil banget, yang bahkan tidak mungkin gitu. Bahkan ini bisa dikatakan mustahil untuk menabrak bumi gitu. Dan pada akhirnya setelah ada pemberitaan ini, banyak pihak yang malah berpikir kalau berita ini itu cuma kayak gimmick supaya ya strategi marketing lah, itu cuma gimmick agar penjualan Oreo ini lebih naik gitu, lebih meningkat gitu, karena lebih laris gitu kan. Ya mungkin dengan dibuktikannya dengan kata-kata sang produsen pada akhir video YouTube-nya soal bunker Oreo ini kan, dari produsennya yang memberitakan kan. Nah, pada akhir videonya itu ada kata stay playful. Oh, stay playful, hampir salah baca. Gue kira ini stay playful, dan kecil kemungkinan asteroid akan menabrak bumi pada 2 November 2020. Ini kayak lebih ke mempromosikan bahwa ayo beli
apa Oreo sebelum kiamat. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Oreo ini benar-benar membuat bangker, atau mungkin yang ada di foto atau mungkin yang ada di video tentang Oreo, tentang bangker Oreo itu hanyalah editan atau hanyalah sebuah kayak tugu atau pajangan supaya itu buat marketing aja, tapi mereka emang mungkin agak kurang kerjaan ya sampai ke kutub utara untuk cuma membangun itu gitu. Ya mungkin setimpal sih kalau misalnya dengan begitu Oreo mendapatkan penghasilan yang lebih, bahkan mungkin dari YouTube juga AdSense kan. Karena dari mungkin dari teoriku sendiri itu malah berpikir kalau video itu bukan untuk strategi marketingnya, mungkin iya, tapi juga untuk entertaining dan mendapatkan uang, bukan cuma dari penjualan Oreo-nya, tapi juga mendapatkan uang dari YouTube gitu. Dan sekarang kita tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang yang cukup banyak gitu, apalagi di tahun-tahun sekarang ini ya kan, mulai YouTube naik gitu kan, konten kreator banyak yang naik juga ya. Kalian tahu lah, Oreo mencoba untuk mendapatkan penghasilan lebih dari YouTube, jadi mereka membuat gimmick gitu. Mungkin mereka berpikir kalau misal dengan YouTube mereka bisa mendapatkan lebih dan juga penjualannya juga lebih, karena itu juga promosi gitu kan. Karena aku menganggap ini bukan pihak resmi Oreo, karena ini adalah produsennya, maksudnya produsen ya. Mungkin situ yang mengatakan karyawannya mungkin, atau yang ya bukan pihak yang benar-benar pihak asli dari Oreo ya. Dan belum ada pernyataan resmi lagi dari Oreo, karena kayaknya belum ada pernyataan resmi lagi dari Oreo, karena belum ada, bahkan nggak ada lagi keterusannya dari berita ini apa yang terjadi gitu, apakah mereka benar-benar meresmikan Oreo ini atau gimana. Karena dari pihak yang benar-benar resmi sendiri dari Oreo malah mereka diem gitu, nggak mengatakan apa-apa. Jadi ini mah lebih mendukung kalau ini tuh gimmick, tapi ya kita nggak tahu gimana. Menurut kalian bisa komen di bawah kalau kalian punya pendapat sendiri kan. Juga kalian bisa komen di bawah kalau misal ada berita atau apapun itu yang bisa dibahas, yang bisa kita bahas, yang asik buat kita bahas gitu. Karena jujur aku pas pertama mencoba ingin membahas ini itu benar-benar suka gitu, emang dilihat bagus buat dibahas gitu, menarik gitu. Sampai sini dulu aja video kali ini. Mungkin kalian punya hal yang bisa dibahas selain ini, kalian bisa komen di bawah. Yang bisa komen di bawah. Bagi kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe di bawah. Dan di subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk berkembang lebih lagi, dan juga pencet tombol lonceng kalian bisa ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ya, di sini aku juga udah lapar, dan di sini udah jam siang. Tapi di sini aku belum sarapan, jadi aku mau makan. And bye-bye.